Halo sahabat Nova, senang sekali aku Acik bisa kembali lagi di live bareng Nova kali ini. Nah sahabat Nova juga pasti udah tahu nih kalau hari ini kita akan ngobrol sama seorang perempuan, seorang penyanyi yang cantik banget, suaranya juga bagus banget. Nah hari ini kita akan ngobrol nih sama Bella Fauzi. Sahabat Nova pasti udah penasaran kan kira-kira kita bakal ngobrolin apa ya? Dan ternyata Bella baru aja merilis sebuah lagu yang sepertinya dan dengar-dengar dia punya makna yang bagus banget, punya pesan terselubung juga, dan dinyanyikan bareng sama adiknya. Jadi ini semacam kolaborasi kakak beradik yang sahabat Nova pasti bisa melihat nanti kalau kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Kak Bella, apa sih maknanya lagu tersebut, terus kemudian kenapa harus bernyanyi sama adiknya gitu. Terus mereka gimana cara mempromosikannya atau di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol langsung nih sama Kak Bella Fauzi. Jadi sahabat Nova, kalau punya pertanyaan yang mau ditanyakan sama Kak Bella, bisa langsung tanya di kolom komentar karena kita akan langsung tanyakan ke penyanyinya langsung. Jadi sahabat Nova, lagu ini aku kasih sedikit bocoran ya. Jadi judulnya adalah Apsara dan apakah kalian tahu apa itu Apsara? Aku juga setelah mendengar lagu ini akhirnya tahu bahwa Apsara itu merupakan artinya adalah bidadari. Nah, kenapa? Ada apa sih dengan lagu bidadari gitu? Kenapa pilih bidadari? Terus yang menariknya juga dia akhirnya bernyanyi bersama adiknya gitu. Jadi nanti kita bisa langsung tanyakan sama Kak Bella tentang lagu barunya ini. Kita menunggu Kak Bella untuk join. Sahabat Nova jangan sungkan, jangan malu-malu yang mau bertanya tentang lagunya kah, tentang Kak-Bellanya kah mungkin, terus tentang inspirasinya mungkin, sahabat Nova bisa langsung tanyakan, langsung aja komen di kolom komentar, nanti kita akan langsung tanyakan kepada Kak Bella. Kita masih nunggu Kak Bella yang tunjukin. Kalau sahabat Nova belum tahu lagu baru dari Bella Fauzi ini, sahabat Nova bisa search di platform dengar musik apa saja sebenarnya, judulnya ada Apsara, di YouTube juga udah ada. Ini aku jadi kasih bocoran sedikit lah ya buat sahabat Nova yang mungkin penasaran kita akan bahas lagu apa yang hari ini kita bicarakan. Nah, itu dia lagu berjudul Apsara yang punya makna, dengar-dengar sih maknanya memang ciamik. Jadi kita akan langsung tanyakan sama Kak Bella Fauzi, tapi sebentar lagi kita menunggu Kak Bellanya untuk bergabung. Halo Mbak Astri. Halo. Wah, ternyata bisa juga banget. Oke Kak, ternyata aman ya? Sama banget. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Gimana Astri, apa kabar? Sehat juga Kak. Ini syukur banget nih koneksinya bisa aman, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol langsung sama sahabat Nova. Iya betul, alhamdulillah. Allah. Tadi aku udah kasih bocoran sedikit nih Kak tentang lagu Apsara ini. Kalau ini adalah lagu yang maknanya indah banget. Terus Kakak juga nyanyikan sama adik Kakak. Terus iya. Mungkin Kak Bella bisa langsung cerita sebenarnya inspirasi dari menyanyikan lagu ini tuh atau membuat lagu ini tuh apa sih Kak? Oke. Jadi sebenarnya inspirasi aku menulis lagu Apsara ini karena aku tuh banyak terinspirasi dari teman-teman yang gemar membuat kebaikan gitu atau memberikan impact yang positif kepada hidup orang-orang yang nggak seberuntung mereka, yang memiliki jiwa sosial tinggi, yang hatinya cantik lah, yang sifatnya baik gitu ya, kayak malaikat gitu kan. Karena kan Apsara itu sendiri kan diambil dari bahasa Sanskerta, artinya Apsara itu bidadari sebenarnya gitu. Nah, bidadari itu kan juga ya dia mirip-mirip malaikat lah ya, digambarkan sebagai makhluk kayak cantik, baik hati gitu kan. Tapi sebenarnya untuk orang yang ini sebenarnya lebih ke kayak kiasan gitu sih, diperuntukkan buat orang-orang yang memang hatinya baik gitu. Dan di kehidupan aku pribadi juga, aku tuh kan suka diajakin sama adekku Ciki ikut kegiatan sosial, dan itu adekku dia sangat aktif sekali gitu. Mengikuti kegiatan seperti itu karena jiwa sosialnya tinggi gitu kan. Di situ aku juga banyak belajar dari Ciki bahwa kalau misalnya kita berbagi tuh sebenarnya kita jadi happy juga gitu kan, karena berbagi tuh ketika kita ngerasa cukup, nggak cuma cukup untuk diri kita tapi juga
bisa memberikan kecukupan untuk orang lain, kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi sebenarnya salah satu inspirasi aku menulis lagu ini juga ya adikku gitu, makanya kenapa. Jadi sebenarnya Apsara ini lebih ke kayak kiasan untuk hati orang-orang yang emang baiknya tuh kayak malaikat gitu. Makanya kenapa setelah aku selesai menulis lagu Apsara, ini kan sebenarnya lagu udah dari setahun yang lalu kan. Aku tuh ngajakin Ciki untuk duet lagu ini karena aku merasa spirit dari lagu ini nih sesuai gitu sama adikku si Ciki gitu. Nah belakangan kan ya kita kena di masa pandemi ini ya, dimana semuanya serba dibatasi dan kayak banyak kita emang sama-sama berjuang bareng-bareng gitu. Dan di saat yang bersamaan Bella juga melihat ternyata makin banyak gitu sifat asli orang yang kelihatan, baik yang sifat baiknya maupun sifat buruknya gitu kan. Tapi ya bagusnya adalah aku jadi melihat makin banyak jiwa-jiwa sosial yang terasah gitu, baik di lingkungan keluarga, teman-teman aku, banyak yang kayak memotivasi kita untuk yuk galang dana gitu untuk ngumpulin APD, untuk ngumpulin masker, bako gitu. Akhirnya menginspirasi aku sendiri juga untuk menggalang dana sama Dompet Duafa, Mbak. Jadi lewat kitabisa.com aku sama Dompet Duafa lagi menggalang dana untuk ventilator gitu. Karena ventilator itu juga sangat-sangat dibutuhkan bagi pasien yang positif COVID maupun yang baru PDP gitu, dan itu lumayan mahal kan. Jadi kita lagi patungan gitu untuk ventilator itu gitu. Bisa ngeliat sih linknya ada di Instagram aku gitu. Berarti aku ini mau pinjem lupa gitu. Jadi berarti di situ gitu. Makna Apsara ini nggak untuk satu orang aja, bukan karena malaikat yang terbang gitu ya. Iya betul. Jadi ini lebih ke kayak realitas sih di kehidupan nyata tuh sebenarnya banyak banget orang-orang yang sifatnya tuh emang baiknya kayak malaikat gitu. Ya dia tuh selalu care sama orang gitu, memberikan bantuan, ngasih harapan kepada hidup orang, bikin hidup orang tuh jadi kayak lebih baik gitu. Dan aku melihat banyak banget contoh-contoh ada di sekitar kita juga gitu ya, Kak. Betul, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini nih, mungkin karena kita memang saling membutuhkan satu sama lain juga kali ya, jadi aku malah makin melihat itu tambah banyak gitu. Dan aku ngerasa situasi saat ini nih cocok banget untuk lagu Apsara gitu. Makanya kemudian kenapa aku tadi kan tahun ini mau rilis mini album kan, tapi setelah aku diskusi sama tim, sama Ciki juga, ya udah deh akhirnya kita rilis lagu yang duet sama Ciki aja, Apsara ini. Cocok banget soalnya bisa pas gitu momennya gitu juga nggak sekarang. Sama sih. Tapi kalau dulu itu ceritanya pada saat membuat lagu itu kan belum pandemi ya berarti, Kak. Maksudnya belum melihat sebanyak ini ada orang baik ternyata. Kalau Kak Bella sendiri tuh awalnya ataukah memang ada satu orang yang menginspirasi Kakak untuk menciptakan lagu itu, Kak? Oke, iya sebenarnya kalau seseorang sih secara spesifik enggak sih, aku cuma terinspirasi dari kebaikan orang-orang aja gitu. Yang sebenarnya banyak kalau kita lihat di sekeliling kita, cuman mungkin karena sekarang memang lagi pandemi dan kita menghadapi situasi yang luar biasa gitu kan. Jadi kita juga melihat banyak aksi-aksi orang yang bikin terharu juga gitu, yang menginspirasi dan juga menggerakkan kita untuk sama-sama berbuat kebaikan. Sebenarnya Apsara tuh bisa untuk siapa aja sih, nggak spesifik aku satu orang gitu ya. Kebetulan di keluargaku Ciki tuh dia jiwa sosialnya bagus banget, dan aku sedikit banyak terinspirasi dari dia juga ketika nulis lagu ini. Makanya kenapa kemudian aku mengajak Ciki juga. Tapi sebenarnya orang-orang yang berhati seperti Apsara tuh banyak gitu, dan aku pengen mendedikasikan lagu ini untuk mereka semua gitu, karena ini mewakili kebaikan orang-orang yang memberikan cahaya di hidup orang lain. Nah, kalau ada tantangan sendiri nggak, Kak? Nyanyi bareng adik gitu, yang setiap hari mungkin ketemu, tapi harus berkolaborasi gitu. Kalau tantangan sih mungkin lebih ke kayak ini sih pembagian suara ya, karena kan ini sebenarnya kan Ciki bantuin lagu aku, jadi sebenarnya lagu aku yang nulis. Dia kan juga udah ada project sendiri, maksudnya Ciki itu udah solo karir sendiri. Dia dia sudah bermusik lebih dulu dari aku sebenarnya, dan karakternya tuh beda banget. Jadi untuk jadi gimana caranya supaya kita tetap klop gitu, maksudnya pembagian suaranya tuh enak, tapi kita nggak kehilangan karakter kita masing-masing gitu. Jadi pada saat proses rekaman sih
aku dibantuin sama teman aku dan Ciki namanya Meda Kau, dia jadi kayak apa ya, vocal coach gitu, jadi yang kayak ngebantuin ngebagi-bagi kayak oh part ini Bella, nanti part ini Ciki yang ngisi, karena kan kalau duet kan emang harus ada partnya masing-masing kan, terus nanti ada bagian yang nyanyi bareng, mungkin proses itunya sih yang challenging, tapi alhamdulillah pas udah jadi semuanya puas. Sebenarnya punya ada karakter beda banget nggak? Atau memang sebenarnya sejalan aja dari suara Beda. Kak Bella? Beda karakter aku sama Ciki beda, mungkin kalau suara apa ya, di keluarga kita tuh suaranya kan mirip-mirip semua ya, tapi ini apa, kalau untuk musik beda banget aku kalau Ciki tuh dia apa ya, dia tuh kayak lebih ngeband gitu, kalau aku tuh jiwa aku karena aku senang sama budaya, jadi aku selalu bawaannya kayak lebih etnik gitu, baik secara musik maupun tema-tema lagu yang aku pilih. Kayak Apsara itu sendiri kan juga dari bahasa Sanskerta, jadi aku tuh suka dengan segala sesuatu yang berbau culture gitu. Aku tuh lebih culture anaknya. Kalau Ciki kayak lebih anak band gitu. Nah, ya karakter yang berbeda ketika duet ya bisa-bisa aja gitu, dengan bantuan beberapa teman-teman musisi yang emang udah cocok lah gitu di bidangnya. Gitu. Nah, dibanding sama lagu kakak yang terdahulu yang Ramah Sinta, ini tuh bedanya Apsara itu menurut kakak apa? Ada yang khusus dari lagu Apsara ini? Iya, dari tema sih pasti udah jelas, karena Apsara ini, kalau Ramah Sinta kan lebih kayak percintaan si Rama dan Sintanya kan, dan ini mungkin bisa mewakili orang-orang yang memang dia dan pasangannya gitu. Kalau Apsara ini lebih kayak mencerminkan kebaikan hati orang-orang aja, jadi lebih kayak reflect kindness, giving gitu. Terus kayak lagunya juga lebih calming gitu kan. Bukan berarti Ramah Sinta nggak calming juga, cuman beda nuansanya. Kalau ini tuh kayak lebih, orang kalau dengerin Apsara tuh kayak adem gitu. Dan apa ya, karena memang aku merilis video ini pada masa pandemi, jadi video klipnya itu kan waktu itu kan aku syuting di rumah kan. Oh iya, itu di rumah ya Kak? Rumah, karena nggak mungkin kita syuting di luar, yang ada dibully kan. Berarti bunga-bunga itu taman-taman di rumah sendiri? Iya, jadi iya memanfaatkan apa yang ada di rumah gitu. Terus paling aku terakhir itu aku tambahin courtesy gitu, courtesy di apa dari liputan di televisi gitu, di TV. Karena kan director yang ngerjain MV-nya kan orang net TV juga kan. Jadi dia bisa ngumpulin courtesy dari berbagai macam media yang memang menggambarkan situasi saat ini gitu. Jadi ada teman-teman tenaga medis yang lagi berjuang gitu. Terus apa proses pemakaman, orang-orang bagiin sembako, PSBB, penyemprotan disinfektan kayak gitu-gitu tuh ada di dalam video gitu. Jadi emang menyesuaikan sama keadaan sekarang gitu ya? Iya, betul. Nah tadi kan katanya udah sempat sebenarnya punya rencana untuk buat mini album. Itu sebenarnya persiapannya udah seperti apa ya Kak? Sebenarnya waduh itu bahannya udah siap semua sih, tinggal dipikirin aja gimana launchingnya, mau apa, rilis kapan gitu. Ya sebenarnya masih ada persiapannya lagi, cuman maksudnya kalau dari segi bahan, dari segi materi udah selesai gitu, tinggal dipikirin gimana nih kita mau launching albumnya gitu, mau untuk persiapan rilis digital dan rilis fisiknya tuh memang masih harus disiapin lagi, cuman maksudnya bahan mentahnya tuh udah ada sebenarnya gitu. Tapi kan ya gitulah, karena situasi sekarang lagi kayak gini, mungkin ya kita harus atur ulang strategi lagi gitu. Aku nggak tahu apakah kedepannya aku rilis single lagi juga atau langsung album, aku belum tahu, karena kita kedepannya juga masih belum tahu kan kayak gimana gitu. Dan kalau Bella mau apa sih launching album juga kan biasanya kayak, kalau perhatiin teman-temanku yang bermusik tuh, mereka tuh ada tempatnya gitu buat launching album. Jadi bukan launching digital gitu loh. Jadi memang yang memang ngumpulin crowd, atau minimal tuh ada crowdnya walaupun nggak banyak nih. Tapi ada lah gitu, bangsa 10-20 orang gitu kan. Which is untuk sekarang agak tidak mungkin untuk dilakukan, karena kan ya kan pemerintah sendiri kan juga melarang gitu segala macam hal-hal publik yang bisa mengundang banyak orang. Nih launching kan salah satunya gitu. Jadi ya kita lihatlah ke depannya gimana. Berarti karena alasan itu juga akhirnya yang dikeluarkan duluan itu Apsara ini ya? Iya betul, Apsara dulu yang keluar dengan konsep seperti itu gitu. Karena aku juga pengen ketika aku mengeluarkan sesuatu itu juga yang bisa
related ke orang lain gitu. Aku juga pengen karya aku tuh bisa bermanfaat ya, bisa menyemangati mereka gitu. Karena di akhir MV-nya tuh aku nulis terima kasih sudah berjuang bersama-sama gitu. Terus aku bilang together we will get through this. Terus ada hashtagnya bersama lawan corona gitu. Karena aku emang iya sekaligus juga pengen mendedikasikan lagu itu untuk mereka yang ya kita semua lah gitu kan, semua lagi berjuang bareng-bareng ya ngelawan si masa-masa COVID ini gitu. Dan aku pengen bilang bahwasannya kita tuh nggak sendirian, kamu nggak sendirian, kita nggak sendirian, kita tuh melawan ini semua bersama-sama. Dan kalau kuat, insya Allah Bismillah kita bisa. Sama kita berdoa dan berusaha tuh nggak ada yang nggak mungkin. Iya benar. Nah tantangannya Kak untuk merilis lagu di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kan biasanya kalau misalnya bisa aja kalau nggak lagi masa pandemi bisa promosi dengan mudah, pergi ke suatu tempat gitu. Iya pasti. Ya itu salah satunya. Ya sekarang ya inilah kita memaksimalkan ya kalau untuk promosi single sendiri ya, karena kan kalau single mungkin nggak seribet album, lebih simple gitu ya. Tapi tetap aja kita harus berjibaku dengan kayak misalnya aku live sama Astri gitu kan, sama Nova harus berjibaku dengan sinyal, kadang gambarnya nge-freeze, kadang hilang, kadang suaranya juga putus-putus, ya kayak gitu-gitu sih kita. Tapi thank God memang di saat yang bersamaan juga kita sangat-sangat dibantu dengan adanya teknologi gitu. Karena nggak kebayang kalau kita nggak ada Instagram, nggak ada internet, kita mau gimana gitu kan, mau promosi gitu. Dengan adanya teknologi seperti ini, dengan segala keterbatasannya, paling nggak kita masih bisa lah memaksimalkan apa yang kita lakukan. Masih bisa ngobrol-ngobrol sama Astri gitu ya. Alhamdulillah nih sekarang masih bagus sejauh ini ya. Semoga bagus terus. Tapi kemarin tuh beneran aku tuh benar-benar struggling banget sama signal. Iya kemarin aku nonton juga tuh yang live kakak sebelumnya. Jadinya kakak sendirian gitu ya Kak. Iya, kadang-kadang dianya yang hitam, kadang nge-freeze, kadang akunya juga yang hitam dan nge-freeze gitu. Jadi ya gitulah gitu. Aku juga udah berusaha iniin paket data, kadang bisa pakai paket data, kadang pakai wifi bagus, kadang pakai wifi nggak bagus juga. Jadi ya gitu, unpredictable, dan kita semua harus struggling dengan itu. Dan jadi curhat deh. Gitu. Emang iya kan, mungkin aku juga mengalami sama gitu. Dan kadang kan kita di satu rumah tuh kita pakai wifi tuh nggak cuma satu orang ya. Jadi kadang sampai ada di satu hari itu, karena Ciki kan juga dia baru rilis single kan sama Meda Kau sama Vira Talita, judulnya Panggilan Jiwa. Jadi dia juga lagi ada promo sendiri sebenarnya. Dan waktu itu sempat bilang, boleh nggak jangan ada yang pakai wifi dulu, aku mau ada live IG, sampai segitunya. Karena kalau nggak begitu, ya live IG-nya dia bakal entah buffering, entah nggak connect gitu. Parah sih sampai segitu. Cuma maksudnya ya udahlah. Ya emang sekarang kan situasi lagi seperti ini gitu kan. Dan kita nggak sendirian ya, banyak pasti yang merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi ya udahlah, dia mengupayakan yang terbaik aja. Kak Bella kan kali ini kolaborasinya sama adik sendiri. Kedepannya ada berniat nggak kolaborasi sama orang lain? Ada banget pastinya gitu, dan sudah ada juga yang dikerjakan. Tapi aku belum bisa tahu bareng siapa gitu ya. Pastinya bareng ya teman musisi juga yang sangat aku kagumi gitu. Tadinya ya itu mau masuk menjadi udah direncanain, memang pasti akan ada di dalam EP yang pengennya sih launching tahun ini gitu. Tapi kan ya karena tertunda, jadi ya bismillah aja, semoga tetap bisa launching lah dengan rencana Allah yang paling baik. Tapi yang jelas sih kalau rencana collab sih ya ada banget gitu, baik yang sudah terlaksana maupun yang belum gitu. Harapan aku sih meskipun kondisinya tetap memang lagi seperti sekarang ini COVID, kita tetap bisa produktif. Yang paling penting tetap bisa produktif, tetap bisa berkarya ya dengan menyesuaikan kondisi gitu. Tapi aku sih berharap kita semua tetap produktif lah, jangan nyerah gitu maksudnya. Berarti Kak Bella ini bakal fokus di dunia musik nih Kak? Kalau fokus sih sebenarnya ya serius pasti, cuman memang kan sebelum bermusik itu sebenarnya kan aku udah cukup lama berkecimpung atau berkarya di bidang broadcasting ya mirip-mirip Astri juga gitu. Aku penyiar juga, aku MC juga gitu. Terus ya belakangan aku juga suka bikin konten di Instagram dan YouTube.
aku udah mulai bikin bantuin bokap untuk bisnis propertinya juga gitu, karena kan aku ngambil marketing kan S2-nya, jadi mungkin aku dari segi marketing bisa bantuin gitu. Jadi ya kalau serius di musik sih ada banget, dan pasti aku ya selagi Allah kasih umur aku pengen berkarya lebih banyak di musik ya, untuk aku yang masih newbie ini. Cuman memang pekerjaan aku nggak cuma di musik doang, alhamdulillah gitu, Allah kasih aku kelebihan di hal lain juga. Jadi pengennya sih harapannya ke depan musik sama pekerjaan yang lain nih bisa berjalan beriringan atau bahkan saling menguntungkan satu sama lain gitu. Nah, kalau Kayak menurut gitu. Kak Bella nih Kak, karya musik yang bagus itu yang gimana sih Kak? Apa ya, yang jujur. Yang jujur. yang jujur, yang karena aku yakin pasti setiap orang tuh punya karakter masing-masing ya, dengan warnanya yang berbeda-beda. Even dalam satu keluarga sendiri kayak aku, Ciki sama ayah tuh musiknya pasti akan beda banget, dan menurut aku itu hal yang wajar gitu, sangat wajar, orang tuh nggak ada yang sama gitu. Jadi ya selagi kita bikin karya tuh jadi diri sendiri, jujur, dan kita punya niat bahwasannya karya kita nih pengen bisa bermanfaat gitu, pengen bisa dinikmati sama banyak orang, pasti kan kita akan give our 100% gitu kan. 100% kita mengeluarkan versi terbaik diri kita masing-masing, yang tiap orang tuh pasti beda-beda ukurannya gitu. Jadi ya selagi kita berkarya dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, menurut aku ya itu pasti juga akan menghasilkan karya yang baik nanti. Yang pasti standar bagus orang tuh beda sih. Aku juga nggak belum tentu yang penting bagus yang jujur gitu ya. Orang lain tuh belum tentu. Ukuran bagus itu sangat-sangat objektif menurut Bella gitu. Ya kalau aku ditanya gitu ya udah, yang penting lo give your 100%, do your best gitu. Insya Allah hasilnya juga nggak akan bohong gitu. Jadi nah, kalau musisi favorit kakak nih? Mengkhianati hasil katanya gitu. Iya benar-benar. Kalau musisi favorit kakak nih Kak? Banyak banget. Banyak banget. Aku nggak bisa pasti ada, cuman kalau misalnya suruh nyebutin satu-satu agak susah juga ya, apalagi sekarang tuh makin banyak dari yang mainstream sampai yang indie tuh banyak banget yang sebagus itu gitu. Makin banyak orang yang berani explore dan nunjukin karakternya masing-masing, dan justru aku makin ngelihat yang beragam gitu, aku juga makin pede gitu, karena gitu, aku itu pasti juga akan menginspirasi aku untuk lebih maksimal dalam berkarya gitu, memaksimalkan potensi karakter gitu. Dan aku yakin setiap orang tuh pasti punya kelebihan yang beda-beda kok. Maksudnya kita juga jangan minder gitu, jangan minder kalau misalnya emang kok kayaknya dia bagus ya, kok kayaknya aku enggak gitu. Maksudnya jangan gitu juga, karena aku yakin pasti dia punya kelebihan yang kamu nggak punya. Begitu juga dengan kamu punya kelebihan yang nggak ada satupun orang di dunia ini yang punya, cuman kamu aja yang punya itu. Jadi ya, kita mensyukuri keunikan kita aja sih. Mengakui kelebihan orang lain boleh, dan itu bagus banget. Mengapresiasi orang itu sangat bagus. Tapi jangan sampai bikin diri kita sendiri minder. Karena kalau kita minder juga, ya doesn't go anywhere juga gitu kan. Iya gitu. Tapi itu memang bagian dari sifat manusia. Even aku sendiri juga sering mengalami itu. Tapi ya setiap kali aku ngerasa down, aku berusaha untuk ingat-ingat lagi, tenang aja, Allah tuh udah nyiptain setiap makhluknya tuh beda gitu, dan makhluk Allah tuh nggak ada yang jelek gitu. Setiap dari kita tuh pasti punya kok. Jadi bersyukur aja gitu. Nggak usah terlalu minder atau gimana. Kalau kegiatan Kak Ciki sendiri nih di masa-masa pandemi ini ngapain aja Kak? Kan karena harus di rumah aja nih. Iya. Ciki adekku ya, dia ya lumayan sibuk sih dia, alhamdulillah. Maksudnya ya meskipun kerjanya dari rumah aja dan kita memang banyak menghabiskan waktu di rumah, tapi ya alhamdulillah dia ya ada pekerjaan yang ngerjain di rumah juga, entah itu promo, entah itu mungkin kayak syuting iklan gitu yang dia melakukan, itu serba virtual semuanya gitu ya. Aku juga nggak ngerti gimana ceritanya, tapi aku ngeliat di rumah dan beberapa teman-teman aku udah ada yang menerapkan itu, syuting virtual gitu kan. Terus dia juga ada promo, terus dia juga ada kegiatan sosial juga, menggalang dana, jadi sesekali dia keluar untuk menyalurkan bantuan itu gitu. Jadi ya memang lebih banyak di rumah pasti saat ini, sama seperti kebanyakan orang. Cuman ya kalaupun misalnya dia harus kerja, kalau nggak perlu banget kayaknya juga sama sih, dia nggak terlalu keluar gitu kok.
Jadi keluar kalau emang benar-benar perlu gitu, kayak misalnya nyamperin orang untuk urusan kerjaan, tapi ya udah kelar itu balik lagi ke rumah, pulang langsung mandi gitu. Kalau Kak Bella Kayak jadi gitu. punya rutinitas baru atau hobi baru nggak Kak? Kan Kak Bella suka banget Aku makeup nih. iya ya, kalau makeup iya, tapi makeup pun sebelum pandemi kan juga aku udah suka bikin tutorial makeup gitu kan. Nah, tapi pada saat pandemi ini kan kita juga karena lebih sering di rumah, jadi mau nggak mau kita mengeksplor hal-hal yang tadinya luput dari perhatian kita gitu. Pasti setiap orang beda-beda ya, ada yang senang cuci, ada yang senang cuci mobil gitu. Kalau aku sendiri, aku jadi senang masak, terus baking gitu. Kayak aku tuh lagi senang bikin kue, bikin pasta gitu. Terus juga sempet aku bikin nasi goreng, otokowok. Kamu tahu otokowok nggak? Nggak tahu ya. Otokowok tuh kayak nasi goreng dicampur sama mie goreng. Itu tuh kayak kasihnya apa gitu. Iya. Kalau sejauh ini udah baking apa aja nih Kak? Baking, nanti aku mau coba bikin kue kurma, soalnya Ciki dia kan kemarin baru kayak dikirimin kayak tepung yang bisa aku olah gitu kan, terus Ciki bilang bikin dong jadi kue apa gitu. Nah biasanya kalau dia ngomong kayak gitu aku suka explore nih, oke aku bikin apa ya gitu. Kayak kemarin aku bikin kayak butterscotch brownies gitu, tapi adonannya udah jadi, tinggal aku tambah-tambahin aja gitu. Terus kemarin tuh aku kayak bikin mie makaroni, jadi makaroninya itu aku campur sama mie instan gitu, jadi ternyata bumbu mie instan tuh kalau dicampur sama untuk dibikin jadi makaroni tuh enak banget. Enak banget. Oke. Bisa dicoba juga nih sama sahabat Nova yang nonton mungkin nanti. Iya, serius cobain itu delicious. Jadi kayak keluarga aku tuh makan itu buat buka puasa sama sahur. Belum buka puasa ya, maaf ya. Tapi tuh enak banget, kayak cobain. Jadi ternyata ya dengan WFH ini banyak ternyata kreativitas yang bisa dikembangkan dan mungkin nggak terpikir sebelumnya gitu kan. Dan malah aku tuh kepikir ke depannya, oke nih kayaknya aku suka masak, mungkin aku bisa jualan gitu kan, entah jualan kue kering atau jualan kue gitu kan. Udah bikin akun sendiri juga ya Kak? Aku lihat tadi di Instagram. Ya bukan sih? Iya, Bella Fauzi. Itu baru tuh aku bikin. Ya harapannya ke depannya sih ya kali aja lah bisa jualan gitu. Niatan ke situ sih udah ada, tinggal aku melatih skill aku terus aja. Saya jadi punya passion baru gitu loh Kak. Yeah. Kayaknya sayang kalau passion barunya dianggurin itu sayang banget. Gitu. Di rumah aja jadi tetap produktif juga ya Kak? Iya betul, yang pastinya cara produktif orang beda-beda. But find your own productive way. Pasti setiap orang ada punya. Nah, gitu. Nih balik lagi Kak ke tadi makna Apsara itu bidadari. Kalau menurut Kakak nih, cara kita supaya kita sendiri nih yang jadi bidadari untuk orang-orang sekitar kita itu gimana Kak? Oh wow, apa ya? Sebenarnya kan yang menilai kita seperti bidadari atau enggak itu kan orang lain ya, bukan kita sendiri. Dan sebenarnya dengan berbuat baik untuk orang lain, menurut aku pribadi itu nggak cuma hanya menolong orang yang kita tolong, tapi juga menolong diri kita sendiri, iya nggak sih? Iya kan? Jadi kalau menurut aku pribadi sih kalau kita berbuat baik itu jangan berharap orang lain yang akan nilai kita gitu. Ya pasti itu ya kayak misalnya Asri baik banget sama Bella, ya pasti aku notice gitu, gila ya Asri baik banget, dia tuh orangnya selalu membantu apa segala macam, pasti kamu akan mendapat pengakuan seperti itu. Tapi maksudnya tujuan utamanya tuh jangan pengakuan dari manusia gitu menurutku. Ini my humble opinion ya, karena kalau misalnya kita mengharapkan balasan atau pengakuan dari manusia, biasanya itu kita akan kecewa. Tapi kalau misalnya kita menggantungkan harapan kita semuanya cuma sama yang di atas, cuma sama Allah gitu ya, insya Allah Tuhan nggak bakal ngecewain. Allah nggak bakal ngecewain kita. Jadi setiap kita berbuat baik, ya itu pasti harus dibiasakan ya. Tapi maksudnya setiap kita berbuat baik tuh berusaha untuk ya Allah gue cuma mengharapkan dari lu aja deh gitu. Yang penting Allah ridho, udah gitu aja. Kalau misalnya Tuhan ridho kan ya insya Allah makhluknya juga akan ngikutin gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu berharap sama manusia sama juga kayak kita kan punya kelebihan dan kekurangan, pasti probability untuk kecewanya tuh tinggi banget gitu. Tapi harap sama Allah, insya Allah kita nggak bakal kecewa. Oke, Kak Bella mungkin terakhir harapannya untuk lagu Apsara dan juga untuk keadaan kita sekarang ini Kak. Ya harapannya pastinya aku berharap seperti harapan kebanyakan orang ya,
Semoga ini semua segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali normal seperti biasanya. Semoga angka positif COVID juga semakin hari semakin menurun hingga akhirnya jadi musnah sama sekali, udah nggak ada orang yang sakit COVID. Semoga ya vaksin juga segera ditemukan gitu, jadi biar segera ketemu solusi di kita begitu, dan semoga nggak akan ada lagi korban yang berjatuhan karena penyakit ini, baik yang sakit maupun yang meninggal. Semoga aku berharap mereka yang sudah mendahului kita husnul khotimah ya, tapi aku berharap semoga kedepannya ya udahlah cukup, jangan ada jatuh korban lagi, ini udah terlalu banyak gitu. Dan aku berharap semoga teman-teman semua juga tetap semangat ya dalam beraktivitas, tetap mengupayakan yang terbaik yang kalian bisa, yang kita bisa. Don't ever lose hope, dan ingat kamu nggak sendirian gitu. Karena bersama kita lawan corona gitu. Dan aku berharap juga lagu Apsara ini bisa menemani kalian ya, dan mewakili perasaan kalian di tengah pandemi ini, dan mengingatkan bahwa sebenarnya memang harapan tuh selalu ada gitu. Jadi kita harus saling menguatkan satu sama lain gitu. Nah, kalau mau dengerin lagu Apsara udah ada di YouTube aku, Bella Fauzi, udah ada video klipnya di situ, dan udah bisa didengerin di kanal digital juga, udah ada di Deezer, ada di Apple Music, ada di Spotify, dan ada di Joox juga. Jadi bisa didengerin di digital platform. Oke Kak Bella, terima kasih banyak. Semoga sukses sama-sama. lagunya Kak Bella, sehat terus, lancar puasanya. Ya, sama, doa yang sama buat Asri. Thank you ya Asri. Terima Sukses kasih ya, banyak. sehat-sehat. Terima kasih Thank banyak, you Kak. Nova. Ya, bye-bye. Thank you. Nah itu dia Sahabat Nova, kita udah ngobrol-ngobrol sama Bella Fauzi tentang lagunya. Sahabat Nova, kalau mau dapat berita terbaru yang terupdate tentang selebritis, Sahabat Nova bisa baca di Nova ID dan juga bisa beli tablet Nova. Jangan lupa juga pantengin terus Instagramnya Nova supaya bisa dapat update kegiatan-kegiatan Nova terbaru. Dan jangan lupa video-video seperti ini juga akan ditayangkan di YouTube channel Nova. Jadi pastikan Sahabat Nova like video-video di YouTube channel Nova dan juga subscribe YouTube Nova. Terima kasih banyak Sahabat Nova.